Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Fauzi dari kelas 2 KB01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi Linux, yaitu di salah satu distronya yaitu CentOS. Langsung mulai aja. Mulai dari Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Nama Linux berasal dari nama pembuatnya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan pustakanya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kontribusi GNU adalah dasar dari munculnya nama alternatif GNU atau Linux. Linux secara global. Linux adalah sebuah sistem operasi yang memiliki kemampuan multi-user dan multitasking yang bersifat bebas untuk siapapun. Bebas di sini bukan diartikan sebagai gratis, melainkan berarti kebebasan seperti lisensi yang dimiliki oleh Linux, yaitu GNU GPL, yaitu perangkat lunak yang memiliki lisensi GNU GPL akan menjamin 3 kebebasan bagi para pemakainya. Di antaranya adalah yang pertama, bebas untuk menggunakan software untuk tujuan apapun. Yang kedua, bebas untuk mengubah software agar sesuai dengan kebutuhan user. Cara ini mengharuskan prasyarat tersediaannya source code perangkat lunak Linux. Yang ketiga, bebas untuk mendistribusikan dengan bentuk kopi, baik secara gratis maupun berbayar, sebagai sistem dalam rumpun Unix GNU. Di sini ada distributor Linux atau distro-distronya. Yang pertama ada Red Hat, Mandrake, Caldera Open, SUSE, Slackware, Debian, Turbo Linux, CentOS, Ubuntu, dan lain-lain. Masuk ke CentOS. CentOS atau Community Enterprise Operating System adalah sebuah distribusi Linux sebagai bentuk dari usaha untuk menyediakan platform komputasi berkelas enterprise yang memiliki kompatibilitas kode biner sepenuhnya dengan kode sumber yang menjadi induknya, yaitu Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. CentOS saat ini sudah dipakai di seluruh dunia. Banyak komunitas, mailing list, IRC, dan website tutorial sudah tersebar di seluruh dunia supaya semua pengguna dapat mempelajarinya secara gratis. Sehingga untuk support tentang bagaimana cara membuat sebuah server dengan distro ini, Anda tidak perlu lagi kebingungan karena sudah ada pengguna yang tersebar di seluruh dunia dan aktif di komunitas yang siap untuk membantu Anda. Selanjutnya, sejarah CentOS dimulai dari pada bulan Juni 2006. Para pengembang utama distro Tahu Linux, Corning RHEL, mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan proyek tersebut dan menggantinya menjadi CentOS Development. Para pengguna Tahu Linux kemudian bermigrasi menggunakan rilis CentOS menggunakan YAM update. Di bulan Juli 2009 baru diketahui bahwa pendiri CentOS, Lance Davis, telah menghilang sejak 2008. Lance Davis telah menghentikan kontribusinya terhadap proyek tersebut, namun tetap memegang kewenangan atas registrasi domain CentOS dan akun PayPal. Pada bulan Agustus 2009, tim CentOS melaporkan telah berhasil menghubungi Davis dan mengambil alih kewenangan atas domain centos.info dan centos.org. Di bulan Juni 2010, popularitas CentOS meningkat tajam melompati Debian sebagai distribusi Linux terpopuler untuk server web. Digunakan hampir 30% dari total keseluruhan server web berbasis Linux. Walaupun begitu, Debian mendapatkan kembali posisinya pada Januari 2012. Selanjutnya, desain CentOS. RHEL merupakan distribusi Linux berbayar yang menyediakan akses terhadap update atas perangkat lunak dan beragam jenis dukungan teknis. Distribusi Linux ini sebenarnya merupakan gabungan dari sejumlah perangkat lunak yang didistribusikan di bawah lisensi perangkat lunak bebas, dan kode sumber atas perangkat lunak ini dirilis ke publik oleh Red Hat sebagai bagian dari kesepakatan dalam lisensi yang digunakan. Para pengembang CentOS menggunakan kode sumber dari Red Hat dikompilasi dengan tujuan membuat sebuah produk final yang sangat mirip dengan RHEL. Semua hal-hal yang berkaitan dengan merek dagang ataupun logo kemudian diubah disebabkan Red Hat tidak mengizinkan mereka untuk mendistribusikan ulang logo tersebut. CentOS tersedia secara gratis. Dukungan teknis utamanya disediakan terhadap para pengguna melalui milis, forum berbasis web, ataupun chat. Proyek CentOS tidak berafiliasi dengan Red Hat, sehingga proyek CentOS berjalan tanpa mendapatkan bantuan apapun dari Red Hat. Untuk penggalangan dana, CentOS berbasis donasi dari para pengguna serta sponsor dari perusahaan-perusahaan yang menggunakannya.
Perbedaan utama dari CentOS dan Red Hat Linux yaitu nama Red Hat melambangkan dari sistem operasi Linux sebab sudah dikenal di seluruh dunia sebagai perusahaan Linux sejak awal. Red Hat Inc. adalah pilihan pertama dalam sistem operasi open source profesional dan masih menjadi lead market di masa depan. Sampai pada waktunya, Red Hat Linux diproduksinya dihentikan pada tahun 2004. Mulai dari tahun 2003, Red Hat Inc. sudah menghentikan produksi RHEL Red Hat dan menggantinya dengan Red Hat Enterprise Linux atau RHEL yang nantinya pemakainya untuk kepentingan corporate atau perusahaan berbayar. Dan ada pula OS Fedora yang dikembangkan oleh orang-orang dengan support Fedora Project dan masih disponsori oleh Red Hat dengan sistem gratis untuk lingkungan rumahan. Terakhir, produksi RHEL adalah sistem operasi Red Hat Linux 9, merupakan OS yang launching paling akhir dengan cara resmi setelah tanggal 30 April 2004. Meskipun untuk supportnya masih dalam sistem Fedora Legacy sampai awal 2007. Kelebihan-kelebihan CentOS. CentOS sangat cocok dan kompatibel dengan Red Hat, yang merupakan sistem operasi yang sangat handal untuk perusahaan berskala enterprise, dan Red Hat merupakan sistem operasi yang didukung resmi oleh cPanel drivers. Berikut kelebihan-kelebihannya, yaitu mudah untuk di maintenance, sangat cocok untuk digunakan jangka panjang, terutama untuk lingkungan produksi bukan eksperimental dan lainnya. Mudah dipakai dalam paket software dan penggunaannya. Terdapat support jangka panjang dari para developernya, komunitas pengembangan yang aktif, infrastruktur berbasis komunitas, dan sistem manajemen yang terbuka. Berikut juga ada kekurangan dari CentOS, yaitu semua integrasi sangat tergantung pada distro Red Hat, sebab CentOS selalu keluar setelah Red Hat. Kurangnya dokumentasi mengenai CentOS, karena CentOS dibangun berdasarkan Red Hat, maka segala kelebihan dan kekurangan Red Hat juga menjadi bagian dari CentOS. Kata enterprise membuat pemula takut dan memilih CentOS. Penampilan website CentOS yang kurang menarik. Sekarang CentOS Indonesia sedang mengupayakan untuk pengupdatean website centos.org agar tampil lebih menarik. Dan kurangnya dokumentasi mengenai CentOS secara khusus. Berikut tampilan desktop CentOS 8. Dari tampilannya mirip-mirip sih ya dengan tampilan desktop yang berbasis Genome. Berikut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin segitu saja atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.